Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuhaida dari kelas B3 dengan NIM 13020200268 akan memaparkan tugas 1 rekayasa perangkat lunak. Soalnya yaitu satu, gunakan satu studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. Dua, berdasarkan studi kasus tersebut, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan dan jelaskan alasannya. Tiga, buatlah model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih. Contoh studi kasus, Credit Union atau CU Kanaga Antun bergerak di bidang jasa keuangan simpan pinjam. Kanaga Antun masih menggunakan teknik konvensional yaitu pencatatan menggunakan buku catatan untuk mengelola data simpan pinjam. Apabila terjadi kesalahan pada pencatatan transaksi simpan pinjam, maka akan sangat berpengaruh kepada laporan secara keseluruhan dan merugikan dua belah pihak baik anggota maupun perusahaan. Maka dari itu, dibuatlah aplikasi simpan pinjam berbasis website menggunakan model prototype. Model pengembangan perangkat lunak yang saya gunakan adalah prototype. Metode prototype digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan representasi dari pemodelan aplikasi yang akan dibuat. Rancangan aplikasi awal mulanya berbentuk mockup, selanjutnya akan dievaluasi oleh pengguna. Setelah mockup dievaluasi pengguna, tahap selanjutnya mockup menjadi bahan rujukan bagi pengembang software untuk merancang aplikasi. Model prototype ialah sebuah metode yang mengharuskan pengembang perangkat lunak membuat sebuah mockup berupa model aplikasi. Sangat cocok pada kondisi di mana pengguna tidak bisa menyajikan informasi secara jelas mengenai kebutuhan yang sesuai dengan keinginannya. Hasil dari model prototype berupa mockup yang akan menjadi rujukan model desain yang akan digunakan saat melatih, presentasi, penilaian sebuah desain, promosi, atau keperluan lain. Kelebihan metode prototype, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Dua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Tiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembang sistem. Empat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. 5. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya, membuat klien mendapat gambaran awal dari prototype. Pada diagram yang saya tampilkan mempunyai 9 kelas, yaitu kelas tempat pelayanan, kelas pegawai, kelas anggota, kelas simpanan, kelas detail simpanan, kelas jenis simpanan, kelas jenis pinjaman, dan kelas angsuran. Masing-masing dari kelas memiliki atribut. Kelas tempat pelayanan memiliki atribut ID tempat pelayanan, nama tempat. Kelas pegawai memiliki atribut ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, jabatan, username, password, ID tempat pelayanan. Kelas anggota memiliki atribut ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor telepon, jenis usaha, kelurahan, ID tempat pelayanan. Kelas simpanan mempunyai atribut ID simpanan, ID anggota, ID jenis simpanan, ID pinjaman. Kelas detail simpanan memiliki atribut ID simpanan, tanggal simpan, debit, kredit. Kelas jenis simpanan memiliki atribut ID jenis simpan, nama jenis simpan.
Kelas jenis pinjaman memiliki ID jenis pinjam, nama jenis pinjam. Kelas pinjaman memiliki atribut ID pinjaman, tanggal pinjaman, ID anggota, ID jenis pinjam, lama pinjaman, jumlah pinjaman, jumlah tabungan, jumlah administrasi, jumlah yang sudah diangsur, bunga pinjaman. Kelas angsuran memiliki atribut ID angsuran, tanggal angsuran, ID pinjaman, jumlah angsuran, angsuran ke ID pegawai, dan sisa angsuran. Pada use case diagram ini terdapat dua user atau pengguna yang dapat mengakses sistem informasi simpan pinjam pada kredit Union Kabaga Antut, yaitu admin tempat pelayanan dan bendahara. Admin tempat pelayanan dapat mengakses sistem login, di mana jika login berhasil, maka sistem akan mengarahkan admin untuk verifikasi user dan password. Sedangkan jika login tidak berhasil, maka sistem akan menampilkan display login error, sehingga display login error dapat berdiri sendiri tanpa harus melewati proses dari login itu sendiri. Selanjutnya, admin dapat mengelola data simpanan, mengelola data pengambilan simpanan tanpa melewati proses kelola data simpanan, mengelola data anggota, mengelola data pinjaman, serta mengelola data angsuran. Sedangkan user bendahara dapat mengakses sistem login seperti halnya saat user admin tadi. User bendahara juga dapat melihat laporan sistem simpanan tanpa melewati sistem kelola data simpanan, dapat melihat data lab keanggotaan tanpa harus melewati kelola data anggota, dapat melihat laporan pinjaman tanpa melewati kelola data pinjaman, dapat melihat data angsuran dan laporan keuangan tanpa melewati pengelolaan data angsuran, serta dapat mengelola data tempat layanan. Implementasi sistem halaman untuk mengelola data simpanan digunakan untuk mengelola semua data simpanan seluruh anggota, diantaranya melihat saldo simpanan, melihat riwayat setoran simpanan, dan mencatat setoran simpanan yang masuk atau diterima. Halaman untuk mengelola data pengambilan simpanan digunakan admin untuk mengolah data pengambilan simpanan seluruh anggota seperti mencatat data pengambilan simpanan dan melihat riwayat pengambilan simpanan. 3. Halaman untuk mengolah data anggota digunakan admin untuk mengolah seluruh data anggotanya, di mana melihat data anggota, menambahkan data anggota baru, mengubah profil data anggota, dan menghapus data anggota yang sudah tidak menjadi anggota CU. Halaman untuk mengolah data pinjaman digunakan admin tempat pelayanan untuk mengolah seluruh data pinjaman anggota, seperti melihat data pinjaman anggota, mengubah atau menghapus jika terjadi kesalahan pada pencatatan pinjaman, melihat riwayat pinjaman anggota, dan mencatat data peminjaman yang dilakukan oleh anggota. 5. Halaman untuk mengolah data angsuran pinjaman digunakan admin untuk mengolah data setoran angsuran dari anggota yang melakukan pinjaman. 6. Halaman untuk mengolah data tempat pelayanan digunakan oleh bendahara untuk mengelola semua data tempat pelayanan CU atau data cabang dari CU semua wilayah. 7. Halaman untuk mengolah data tempat pelayanan digunakan oleh bendahara untuk mengelola semua data tempat pelayanan CU atau data cabang dari CU semua wilayah. 8. Halaman laporan simpanan digunakan oleh admin maupun bendahara untuk melihat ataupun mencetak semua laporan dari simpanan anggota. Laporan simpanan dapat dilihat berdasarkan nomor induk kependudukan dari anggota disertai dengan tanggal.
9. Halaman laporan keanggotaan digunakan oleh admin maupun bendahara untuk melihat ataupun mencetak semua anggota yang terdaftar. Laporan anggota dapat dilihat berdasarkan nomor induk kependudukan dari anggota atau melakukan pencarian berdasarkan nama, alamat, dan nomor telepon. 10. Halaman laporan pinjaman digunakan oleh admin maupun bendahara untuk melihat ataupun mencetak semua pinjaman anggota. Laporan pinjaman anggota dapat dilihat berdasarkan nomor induk kependudukan dari anggota disertai dengan tanggal atau melakukan pencarian berdasarkan nama. 11. Halaman laporan angsuran digunakan admin maupun bendahara untuk melihat ataupun mencetak semua data angsuran anggota, di mana laporan angsuran anggota dapat dilihat berdasarkan nomor induk kependudukan dari anggota disertai dengan tanggal atau melakukan pencarian berdasarkan nama. 12. Halaman laporan keuangan digunakan oleh admin maupun bendahara untuk melihat ataupun mencetak semua laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dilihat berdasarkan tanggal. Sekian dari saya. Sekian pemaparan tugas 1 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.